Menyelesaikan disertasi internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam konteks pendidikan keACH itu di bawah bimbingan berapa itu? 5 orang. 5 orang akademisi. Betul. Ini saya pikir sesuatu itu. Betul. Di sana ada Profesor Azumardi Azra, di sana ada Profesor Kamarudin Hidayat tadi. Kemudian di sana ada Profesor Warul Walidin, di sana ada Profesor Nasir Budiman, dan terakhir Dr. Kismullah. Wah, ini sangat luar biasa. Internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam. Apa sudah diterbitkan itu buku, itu disertasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis, bahagia selalu. Salam sejahtera untuk semua yang gabung dalam event kali ini. Bersama saya sudah hadir Dr. Muhibbuddin Hanafiah. Ini MAG apa MSI ya? MAG. Magister Agama. Ya. Ini akademisi pada Fakultas Tarbiyah dan Kependidikan UIN Naraniri. Kita bincang-bincang sejenak dengan beliau. Ya, yakin bahwa bagi generasi humanis banyak lika-liku kehidupan karir pendidikan sejak dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Dr. Muhibbuddin ini saya panggil dokter aja lah ya supaya lebih akrab ya. Karena lama juga itu menempuh pendidikan. Itu Muhibbuddin Hanafiah. Benar. Secara karakter keACH-an, Hanafiah itu nama orang tua. Orang tua. Kalau di Malaysia kan Muhibbuddin bin Hanafiah. Betul. Kalau kita tidak. Kalau Aceh tidak gunakan. Ada juga yang unik-unik sebenarnya. Kadang-kadang nama suami itu ditabalkan dengan nama istri. Betul. Istrinya dengan suami padahal itu kan sangat keliru. Betul. Dari perspektif nasab ya. Baik, Dr. Muhibbuddin, satu keluarga itu berapa orang? Kami 3 bersaudara kan. 3 bersaudara. 3 bersaudara. Saya anak pertama, lalu ada adik yang perempuan, kemudian yang adik siapa namanya yang perempuan? Radiah Hanafiah. Betul, binti Hanafiah kalau di Malaysia sering kita bilang ya. Kemudian Muhammad Salan yang ketiga. Oh, Mas Salan yang dosen Usuluddin. Betul. Jadi itu adik kandung. Wah, beliau juga dalam dunia pendidikan sangat sukses ya, lagi menempuh. Sedang berjuang menyelesaikan S3-nya kan. Ya, masa kecil paling dekat dengan ayah atau ibu? Iya, tradisi kami di kampung dan keluarga kami khususnya itu dekat dengan ibu. Ibu. Di figur ibu itu pengaruhnya terhadap kehidupan anak-anaknya. Wah, itu tradisi keislaman itu. Betul. Ibu apa namanya? Al-Ummu Madrasatul Ula. Betul, Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu sebagai pendidikan pertama dalam institusi pendidikan pertama dalam keluarga. Masih ada ibu? Ibu sudah almarhum 3 tahun yang lalu. Ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Amin. Ayahnya? Ayah tahun 2001 sebelum menikah. Berkeluarga berapa orang putra-putri? Alhamdulillah saat ini dikaruniai 4 putra-putri, 3 putra, 1 putri. Itu sebuah aset yang sangat besar. Iya, betul. Oke, baik. Ketika masih bersama dengan ibu atau ayah, masih ingat apa penegasan beliau tentang dunia pendidikan yang menginspirasi? Iya, sebagian besar masih kami ingat para anak-anaknya. Terutama ibu itu mimpi-mimpinya itu anak-anaknya itu menjalani dunia pendidikan sampai tuntas dan kalau bisa melampaui orang tuanya. Kalau ayah memang mengingatkan kepada kami belajar sampai kalau bisa melampaui guru-gurunya. Wah, itu obsesi orang tua yang sangat luar biasa. Betul. Dan hari ini itu sebenarnya sangat diperlukan. Betul. Karena kita tidak ingin, hari ini kan disebut dengan generasi strawberry. Betul. Sangat rentan dengan IT dan sebagainya. Baik, ketika dulu ibu menginginkan supaya Dr. Hanafiah, waktu itu belum doktor ya, supaya pendidikan secara tuntas. Ini Q-nya tuntas ini. Tuntas. Malahan ayahanda yaitu menginginkan putra kesayangannya supaya melampaui gurunya dan spiritnya. Betul. Bagaimana menyikapi ini? Apa langkah-langkah yang Dr. Muhibbuddin lakukan? Mungkin ini bagi generasi hari ini bisa menjadi contoh gitu. Kami kan semacam setengah dipaksa untuk belajar di kampung itu selain sekolah pendidikan formal
Itu ada sorenya ada macam pengajian-pengajian tengku, balai-balai. Balai ya? Balai di kampung. Itu ngaji baca Al-Quran atau Baca apa? Al-Quran dan belajar tentang akidah. akidah dan fardu kifayah, fardu-farduin. Itu usia berapa waktu itu? Usia sekolah MI, sekolah Madrasah MI. Ibtidaiyah. Betul, Berarti Anam sekitar 10 tahunan Betul. ya? Nah, dan di hari-hari tertentu dibolehkan untuk bermain. Dia ada azas perimbangan lah. Itu di Uligli ya? Betul, di Ulegli Pidijaya Jadi sekarang. Dr. Muhyiddin Hanafiah, Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Betul. di Uligli, Betul. hari ini Kabupaten Pidijaya. Pidijaya. Nah, setelah itu ke jenjang pendidikan mana? Setelah MI, langsung katanya harus linear. Kebetulan di kecamatan kami ada Sanawiyah. 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 Jadi kebetulan pas di Sanawiyah itu Tamat? kepala sekolahnya itu orang tua. Oh, Orang tua sendiri. jadi ada di samping ada spirit Betul. dari orang tua, tetapi juga sebenarnya ada beban moral. Ada orang tua beban moral. bagaimana Betul. anaknya bisa menjadi Iya. the best. Betul. Dan alhamdulillah saat itu karena untuk membahagiakan orang tua, dapat ranking 1 selalu dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Jadi sejak Sanawiyah, Mm-mm. Dr. Muhyiddin sudah ada prestasi, Ada prestasi dalam belajar. Ranking kelas. 1 ya, Ranking sampai kelas 3. Setelah itu aliyahnya di mana? Setelah itu aliyahnya rencana melanjutkan ke aliyah. Waktu itu aliyah belum ada di kecamatan. Oh iya. Terpaksa yang ada di kecamatan ya SMA. Oh, terpaksa jadi cross. Oh jadi Min Sanawiyah SMA. Cross ke Setelah SMA kemana ini? Setelah SMA rencana mau kuliah di Unsia waktu itu. Oh, Kita Unsia karena Universitas Syakwala ya. betul waktu Oke. SMA kebetulan jurusan IPS, eksak ya? eksak, biologi dan pendidikan di tahap SMA itu untuk kuliah di bagian eksakta juga. Cuma kan waktu itu persaingan untuk masuk ke Unsiah cukup berat dan di antara kami itu angkatan kami 1 orang yang lolos masuk ke Unsiah ketika itu. Oh jadi itu sebuah perjuangan juga Betul, ya. betul. Dari seangkatan itu berapa orang ada? Seangkatan itu sekitar 3 kelas itu kami barengan masuk Unsiah sekitar 50-an orang. 50-an ya. 50-an, Oke. ya. Baik, Dr. Muhyiddin waktu itu tidak lulus. Tidak lulus di Unsiah ya. Akhirnya pada tahun yang sama Pada masuk ke tahun yang sama kebetulan ambil formulir bersamaan, pilih di YIN Araniri. YIN Araniri. Fakultas Fakultas Tarbiyah. Tarbiyah. Prodi waktu itu TPA, Tadris Pendidikan Agama. tahun berapa itu masuk? 1989 kok ada. 89 ya. Kalau hari ini kan istilah mahasiswa baru itu kan PBAK ya. Kalau Betul, dulu PBAK. apa itu? Orientasi waktu itu ospek ya. Ospek. Masih ada naik sepeda nggak? Waktu itu nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi ya. Kebetulan kami tinggal di asrama dekat kampus di depan Fakultas Pertanian sekarang yang Oke. sudah sudah dibongkar untuk pembangunan kampus dan ketika itu di pemandu ospek ketika itu saya masih ingat almarhum Pak Farid mungkin. Oh, Farid jadi Betul, profesor betul. ya. Dan beberapa senior lainnya. Iya. Jadi- Oke, dari Min udah tuh M-Science, SMA, Iya. masuk ke USK. Iya. Fakultas apa waktu itu? Fakultas kok pilih yang paling heboh waktu itu kedokteran. Oh, kedokteran. Waduh, seharusnya hari ini sudah dokter Betul, ya. iya. Oke, kedokteran, tapi belum ada Betul, wilayahnya. belum, ya. Akhirnya ambil ke Tarbiyah, IAIN IAIN Araniri Tarbiyah, jurusan TPA waktu itu. Tarbiyah, Tadris Pendidikan Betul, Agama. betul. Tahun 89. Tahun Selesai 89. tahun berapa? Selesai 5 tahun karena aktif di organisasi HMI dan di waktu itu HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan Iya. sehingga melewati batas 4 tahun jadi 5 tahun selesai. 5 kuliah. tahun, berarti Ya. tapi masih normal ya, Masih, 12 betul, semester ya. Betul, betul. Karena maksimum itu 7 semester. 7 ya. semester, kuliah 1 waktu itu. Seangkatan itu masih ada ingat apa kira-kira teman-teman Iya. seangkatan yang memberikan inspirasi dalam menerima ilmu di TPA itu? Iya, saya masih ingat dengan Tanwir Mahdi. Tanwir, itu sekarang pernah di anggota DPR, DPR, oke. Partai Demokrat. Beliau aktivis kampus, kemudian aktif di HMI, banyak membuat kajian-kajian di kampus, kajian diskusi-diskusi anak-anak muda. Waktu itu, itulah kami saat itu kami baru terbuka mata, ternyata masih banyak yang perlu didiskusikan. Jadi waktu semester awal itu sudah ada tradisi Benar. diskusi ya, Diskusi mengkaji persoalan sosial, masyarakat, keagamaan, kemasyarakatan, terutama masalah pendidikan tentu. masalah pendidikan Oke. tentunya. Ya. Oke, Asih. Jadi selesainya tahun berapa itu? Berarti 89, selesainya 94 kan? Nah, ketika semester 1 89, Iya. sudah ada informasi bahwa setelah selesai sarjana masih ada kuliah lagi? Sudah ada. Sudah ada ya? ketika itu. Itu dari Abang Leting. Abang Leting bahwa yang SEMA dari SEMA itu. Ini akan dilanjutkan untuk pasca sarjana begitu? Betul. Dan kebetulan waktu itu kami sudah
akrab dengan dengan lembaga bahasa. Dan di sana lembaga bahasa memperdalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Di saat yang sama kami melihat abang-abang ting yang sudah lulus itu masuk SPU waktu itu. Oh ya, Iya. Itu seperti apa ya? Pasca sarjana, tapi dia Betul. studi purna ulama, Studi purna ya ulama. namanya. Nggak salah itu Profesor Ibrahim Husin. Betul. Ya, Oke, kembali kepada tadi. Ketika menyelesaikan S1 itu nulis tentang apa ya? Waktu itu tulis tentang ini yang menarik. Skripsi, ya? Skripsinya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oh iya. Iya. Jadi kebetulan waktu itu dosennya akrab yang menjadi dosen pembimbing lah, PA sekarang istilahnya, itu Pak almarhum Pak Abdurrahman Ali. Oh, student advisor itu Abdurrahman Ali. Betul, ya? betul. Jadi itu, beliau ya, memang, usul fiqh dan akidah beliau juga. Usul fiqh ya. Betul. Menawarkan judul itu dan menawarkan kajian itu, dan kebetulan dosen ilmu tauhid, ilmu kalam waktu itu dosen dari Fakultas Usuluddin, Pak Prof. Damanhuri ketika itu. Oh, Prof. Damanhuri. Oke. Jadi kajian Ahlussunnah wal Jamaah itu perspektif apa yang dikaji dalam konteks itu yang kira-kira bisa berkontribusi untuk dikaitkan dengan pendidikan kan lah. Pendidikan. Jadi ada hubungan ada korelasinya keyakinan keagamaan dengan pendidikan. Dinamika pendidikan kita ya. Ada ketika itu kami tarik dan melihat bahwa ada kaitan erat antara pandangan konseptual tentang nilai-nilai keimanan dengan pendidikan Islam. Karena itu menjadi subsistem dalam pendidikan Islam tentunya. Baik, setelah selesai S1, waktu itu berpikiran melanjutkan studi atau berkeluarga atau bagaimana? Waktu itu karena ada banyak informasi dan dari kajian-kajian Abang Lighting itu memotivasi untuk terus belajar. Dan terus lanjut kuliahnya, sehingga pada hari wisuda itu sudah ada pengumuman untuk dibukanya studi purna ulama. Oke. Jadi setelah selesai wisuda masuk studi purna ulama. Itu 6 bulan apa? Itu sampai dengan 10 bulan tidak kalau salah. Itu kelas A atau kelas B waktu itu? Waktu kelas B. Kelas B. Karena kalau kelas A dia orientasinya bahasa Inggris. Betul. Tapi kalau kelas B base kuliahnya itu adalah bahasa Arab. Betul. Itu di bawah bimbingan Ibrahim Husin. Oh iya, betul sekali. Apa kenangan-kenangan ketika di studi purna ulama dengan Ibrahim Husin? Ya, alhamdulillah sempat bertemu dengan Maha Guru ya, waktu itu. Dan beliau sangat tegas, disiplin sekali. Ya, benar. Banyak sebenarnya inspirasi dari Profesor Ibrahim Husin yang menjadikan orang itu berkarakter dalam dunia akademik ya. Betul. Oke, dan ini sebenarnya harus diketahui oleh banyak pihak. Betul. Terutama pada dosen-dosen yang lagi mendidik, mengkaderkan akademisi lainnya. Oke, setelah purna ulama itu atau SPU itu lanjut ke S2 di mana waktu itu? Waktu itu ada pilihan ke Jakarta, kemudian ke Jogja, dan kami diberi 3 pilihan waktu itu, diambil di UIN Naraniri. Dan waktu testing itu ternyata kami lulus di UIN Naraniri. UIN Naraniri. Tahun berapa itu? Tahun 99. 99. Berarti sudah angkatan ke berapa itu? Ke-13. Ke-13 kalau tidak salah. 13 ya. 13. Oke, 99. Nah, waktu itu masih ada Profesor Harun Nasution? Masih kami sempat. Kira-kira ingat nggak apa inspirasi Profesor Harun Nasution yang menggerakkan Dr. Muhyiddin untuk concern dalam dunia akademik misalnya? Ya, saya pikir rasionalitas berpikir rasional ya. Rasionalitas berpikir itu luar biasa dari beliau. Dia sangat menginspirasi bahwa di balik performa keagamaan ini itu di balik ada substansi yang harus digali, yang harus dikembangkan dan harus dipahami oleh akademisi dan oleh intelektual. Jadi agama itu, Islam itu seakan-akan punya lapisan, lapisan untuk orang awam, lapisan untuk orang ilmuwan, dan lapisan untuk mungkin bahasa sekarang khawasul khawas lah, para filosof seperti itu. Jadi waktu itu kami belum berpikir ke arah itu. Ternyata ada fungsi dan tugas intelektual cendekia waktu itu untuk menjelaskan Islam itu secara rasional dan secara substansial. Sering yang diulang-ulang oleh Pak Prof. Harun Nasution, dan kami ketika itu terjawab suatu katakanlah anomali yang dibicarakan oleh orang awam bahwa Prof. Harun Nasution itu sekuler dan sebagainya. Ternyata bukan. Ternyata itu tidak terbukti sama sekali dan jauh dari kenyataan yang disampaikan itu. Ternyata beliau kehidupannya sangat sofistik, sementara pemikirannya sangat rasional. Bahkan ada muridnya menganggap beliau itu wali sebenarnya. Betul. Dalam konteks tertentu betul, ya. betul. Jadi sangat banyak ya nilai-nilai keilmuan yang menginspirasi dari Harun Nasution. Saya kira Dr. Muhyiddin berbahagialah bisa punya sanad langsung dengan Profesor Harun Nasution sebagai, saya berani katakan beliau adalah filsuf kontemporer di Indonesia. Beliau lah yang menginisiasi lahirnya program pendidikan pasca sarjana di Indonesia. Pertama di Jakarta, di Jogja, dan di Aceh misalnya. Jadi ini sangat, dan murid-muridnya hari ini tersebar di mana-mana. Oke.
Waktu di saya ingin tahu juga lebih dalam. Ketika di S2 menulis tentang apa itu? Oh ya, di S2 masih tentang konsep pendidikan. Waktu itu teologi, masih bidang teologi, tidak ke Ahlussunnah lagi, tapi teologi secara umum, perspektif teologis dalam pendidikan Islam. Gitu. Ini penting ini. Iya. Di bawah bimbingan siapa waktu itu? Waktu itu Pak Ahmad Dodi. Oh iya. Pak Ahmad Dodi. Bertemu dengan Pak Ahmad Dodi, dengan almarhum Pak Ahmad Profesor Dodi, Ahmad dan Dodi. Satu lagi dengan Prof. Yusni Sabi. Oh ini menarik ini. Jadi bagaimana instrumen teologi Afroots ya, Betul. untuk meng-engage persoalan-persoalan dunia pendidikan Islam. Benar sekali. Itu diangkat dalam bentuk tesis. Ya. Oke, saya tidak memperbincangkan apa dan bagaimana yang telah dibahas. Iya. Nah, ketika melihat, kita keluar sedikit, Betul. Nasib tanda petik substansi pendidikan di Aceh, Benar. khususnya tergolong ke dalam pendidikan Islam. Betul. Kira-kira apa yang Dr. Muhibbuddin lihat? Itu suatu prestasi kemajuan Betul. atau apa yang ini menjadi stagnan? Betul. Sehingga Iya. analisis tesis itu bisa memberikan kontribusi. Benar. Kira-kira apa itu? Iya, kita melihat bahwa substansi dari pendidikan dalam Islam itu kurang tergali. Jadi kita lebih melihat pada pengembangan pendidikan Islam katakan di Indonesia atau di Aceh lebih pada performan luar gitu ya. Artinya kurang melandasi pada aspek substansial filosofis dari pendidikan Islam itu sehingga kehilangan ruh. Pendidikan yang kita laksanakan kehilangan ruh sehingga sistem pendidikan yang berlangsung itu lebih ke prestise. Tidak ke substansi yang ruhaniah katakanlah. Artinya penekanan pada aspek adab atau aspek akhlakul karimah, kemudian pada aspek pedulian ya terhadap melihat orang lain sebagai orang yang perlu dididik dan perlu sentuhan pendidikan itu rasanya kurang. Jadi pendidikan sekarang yang kita lihat lebih mengacu pada aspek skill ataupun mungkin kognitif yang terbatas ke arah yang kompetitif, tidak kolaboratif, tidak kooperatif. Artinya apakah pengaruh atau variabel yang saling mempengaruhi Betul. antara teologi yang dianut oleh masyarakat sebagai instrumen pendidikan sehingga pendidikan itu progresnya bagus atau stagnan? Sepertinya belum terhubung. Jadi akan aspek teologis itu berdiri sendiri, tidak mempengaruhi dunia pendidikan. Barangkali pada aspek katakanlah aspek penekanan pada aspek teologis atau aspek tauhid, barangkali itu pada tataran kognitif masih juga. Itu Profesor Ahmad Dodi adalah filosof. Iya. Beliau belajar di Baghdad, kontemporer, tentu analisis falsafah pendidikan Islam ini cukup tinggi. Betul. Sebenarnya Dr. Muhibbuddin saya pikir sangat beruntung bisa menggali ilmu ini. Iya. Sementara Profesor Yusni Sabi itu adalah muridnya Ismail Raji Al-Faruqi di Temple University. Betul. Itu kan seorang membidangi tentang studi Islam kontemporer. Betul. Tapi tahu saya Prof. Yusni kan pendekatan sosial dalam dunia pendidikan. Betul. Jadi bagaimana, apa yang bisa kita petik misalnya bahwa melihat pendidikan agama Islam itu dari perspektif falsafah dan perspektif sosial. Iya, benar. Sehingga dia kontribut terhadap dinamika pendidikan keacehan misalnya. Betul. Itu bagaimana? Iya, ada dua guru yang berbeda spesialis mungkin kan ya. Iya. Ya dari Prof. Yusni mungkin melihat bahwa beliau senantiasa menekankan dalam kuliahnya itu tentang bagaimana pendidikan itu bisa menyebar, bisa menjadi suatu konsumen, bukan konsumen elit, tapi konsumen populis. Ini menarik ya. Jadi dinamika pendidikan harus diubah dari paradigma elitisme kepada populis. Itu sangat luar biasa. Ya, itu dari beliau. Kalau dari Pak Ahmad Dodi, beliau lebih menekankan purifikasi, semacam kemurnian ya, semacam bahwa pendidikan Islam itu harus punya karakter tersendiri, tidak terbawa-bawa arus modernisasi katakanlah metode pendidikan barat dan sebagainya. Tapi beliau lebih menekankan gali dan gunakan, manfaatkan, temukan pandangan-pandangan filsafat Islam yang murni, autentik menurut beliau. Jadi kalau sudah itu ditemukan, ya silakan katanya membandingkan dengan filosofi pendidikan barat katanya.
Bahkan kalau bisa istilah-istilah yang selama ini menurut beliau itu secara salah kaprah digunakan seperti teologi itu beliau nggak setuju. Maka di judul itu pernah diganti SK. Jangan pakai teologi tapi pakai akidah. Ini beliau. Jangan-jangan kalau boleh dalam perspektif pemikiran modern dalam dunia Islam, apa boleh kita kategorisasikan Profesor Daudi itu sebagai neo-tradisionalis misalnya? Karena nggak mau memakai. Tapi dia neo ya, bukan tradisionalis dulu ya. Oke, itu tahun berapa selesai di S2 ya? 2001 kan? 2001 masuk 99. Berarti tepat waktu ya? 3 tahun ya. 3 tahun. Oh, 3 tahun juga ya? Lebih lama ya. Itu 3 tahun apakah karena ada alasan tertentu atau karena ingin menikmati? Kami kesulitan untuk menengahi, memediasi antara Pak Yusni dengan Pak Ahmad Dodi. Itu dia. Dia dua kutub yang itu kalau Pak Ahmad Dodi nggak ada bergaining beliau. Itu harus ikut pada pola pikir beliau. Tapi kalau Pak Yusni, silakan. Ini pendapat saya. Kalau silakan menurut pendapat Pak Maudid, diikuti saja katanya. Nah, ini ya seharusnya dua pakar Islamic Studies ini itu mampu memberikan tradisi titik temu pemikiran yang digali. Seharusnya kan itu yang kita harapkan, dan bukan hanya dalam konteks itu ya, dalam konteks bagaimana membumikan prinsip-prinsip ilmuwan, karakteristik keilmuan secara epistemologi atau apa supaya dia booming, itu kan harus ada titik temunya ya. Oke, itu jadi 99 ke 2001. 2001 ya. Betul. 2001 sudah diangkat jadi dosen waktu itu. Alhamdulillah waktu itu tahun 2000, tahun sebelumnya sudah ada pembukaan seleksi. Alhamdulillah waktu itu alias rektor pengganti Pak pejabat karena Pak almarhum Dr. Profesor Safwan almarhum. Jadi itu CPNS waktu itu. Iya. Jadi pada masa transisi itu Dr. Muhyiddin menjadi calon dosen. Ya. Betul. Jadi sangat menarik ini. Apalagi era 2000-an itu untuk menjadi dosen harus master ya. Master. Jadi kalau S1 kan tidak harus magister. Nah, itu 2001. Setelah itu sibuk dengan memenuhi PNS-nya atau kembali mengajar ke fakultas. Atau bagaimana posisi? Setelah itu, waktu itu kan sejak 2000 lah, sudah menjadi asisten dosen, 2001. Siapa dosennya waktu itu? Tarbiyah Pak Ramli Maha. Oh, itu pakar tentang didaktik metodik ya? Betul. Saya kira tidak ada duanya. Betul, waktu itu ya. Saya pernah belajar langsung dengan beliau tuh di semester 2 ilmu guru. Betul. Jadi ilmu guru memang nama mata kuliah itu. Nggak tahu sekarang kenapa ilmu guru tidak diajarkan ke Usuluddin. Didaktik metodik. Padahal ya didaktik metodik, dan itu nggak ada duanya untuk Aceh. Betul, beliau satu-satunya. Ramli Maha. Betul. Putranya ada di Pak Fuad Ramli. Iya, Oke. Jadi udah mengajar. Itu menikahnya kapan? Tahun berapa itu? Menikahnya agak belakangan karena setelah S2. Setelah S2 belum selesai di semester akhir S2. Oh, berarti oke. Berarti ketika sudah datang menjadi dosen itu sudah menikah. Ya, karena sudah punya putra? Itu belum. Jadi jangan-jangan mungkin ini spirit daripada istri dapat jadi selesai kuliah dapat jadi pegawai negeri. Karena di era-era itu kan sangat sulit sekali jatah untuk menjadi CPNS atau apalagi dosen. Betul. Oke. Berapa tahun setelah itu untuk masuk ke jenjang doktor? Iya, waktu itu setelah 2001 selesai kuliah di Serta 2, kemudian kami mengikuti prapembibitan sepertinya. Di Araniri. Berapa orang ikut waktu itu? Waktu itu 30 orang. Dari itu yang dibina oleh Zahlul Armi, bukan? Pak Zahlul sempat juga. Setelah itu Pak Lutfi. Auni ya. Oke. Itu berapa lama mengikuti itu? Setahun tuh. Berarti non pendidikan setelah S1 ada studi purna ulama, lalu ambil pasca sarjana, udah setahun semacam short course ya. Short course mempersiapkan muatan-muatan akademik untuk menempuh di pendidikan S3. Seberapa pengaruh itu? Yang setahun itu di dalam menyiapkan kapasitas diri tentang dunia akademik itu? Iya, sangat berpengaruh karena itu orientasi kebahasaan dan Islamic Studies. Islamic Studies 2, bahasa Inggris, bahasa Arab itu dominan jam pembelajarannya.
kami harus belajar sampai malam-malam kadang-kadang habis maghrib, dan sebagian Itu memang betul-betul ditempa ya? betul-betul di tempat. Jadi setahun itu. seorang magister digodok, Betul. diuji ilmunya, Iya, diberikan muatan-muatan yang spesifik, betul. sehingga ini menjadi bahan untuk Iya, tes ujian di S3. betul. Nah, tahun berapa S3? S3 tahun 2006 baru kemudian. 2006. Justru Ada selang beberapa selang tahun. beberapa Ya. tahun, 2006 pertama testing langsung lulus? tidak, karena 2006 tuh ada beberapa tempat pilihan yang kami ikuti. Ada beberapa teman ke Malaysia, mereka lulus di sana. Ada beberapa teman yang pilih ke Malang dan beberapa teman pilih ke Ciputat, Jakarta. Dr. Muhyiddin pilih ke Ciputat. Pilih ke Ciputat. Bertiga kami, Pak. Siapa satu lagi? Yang lulus waktu itu Pak Azhar M. Nur, Oh, Tarbiyah, Azhar. Prof. Daman Huri, Taman Nuri. dan saya. Oke, sebentar. Itu ketika tes 2006 masuk ke IAIN apa UIN waktu itu? Waktu itu udah masih kalau Jakarta udah WIN, UIN Syarif Hidayatullah. Betul. Jakarta UIN Syahida. Iya. Itu langsung lulus. Langsung lulus. Oh, jadi tahun pertama tes 2006 S3 tuh langsung. artinya memang pengkaderan short course Betul. yang diinisiasi oleh pimpinan IAIN ini sangat berfaedah. Sangat berfaedah, Ya. sangat Itu kan kontributif. dibina mentalitas akademiknya Betul. dengan berbagai muatan-muatan Islamic Studies dan metode-metode riset kan. Benar. Oke. Penulisan dan sebagainya. Berapa semester di Di Jakarta di UIN Syarif itu sampai 2 2008. tahun ya. 2008? 2008 sampai 2008. Oke. 2008 akhir sudah menerima di era 2000-an. Itu UIN Syahida, siapapun yang kuliah di sana sangat beruntung. Betul. Karena banyak sekali profesor-profesor yang bernas. Yang hari ini sebenarnya sebagian besar mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Kira-kira Dr. Muhyiddin siapa value akademik yang diterima yang menginspirasi sehingga mewarnai karakternya Dr. Muhyiddin? Iya, saya kira Pak Azra. Azra, Pak Azra waktu itu. Beliau waktu itu rektor, dan setelahnya itu kami sempat juga direktur Praska Sarjana. Beliau menekankan tentang pendidikan, institusi pendidikan tradisional. Nah, itu sangat menginspirasi kami bahwa kalau riset dan sebagainya nanti boleh menganjurkan kembangkan penelitian. Itu mulai menulis disertasi itu tahun berapa itu? 2008 awal. Oke. Awal. Berapa lama konsultasi dengan beliau? 3 bulan. 3 bulan. Dalam rekor akademik Dr. Muhyiddin ada kendala ya di UIN Syahida. Apakah kendala penyelesaian bimbingan atau ada kendala lain? Ya? Finansial. Finansial. Karena waktu itu cost untuk kehidupan di sana agak tinggi. Kemudian waktu itu sempat bawa keluarga. Kemudian ditambah dengan ada tawaran waktu itu ke Hawaii. Oh, yang program Hawaii Ya, itu betul, ya? betul. Jadi Itu menarik angkatan juga. berapa ikut? Angkatan ke berapa ya? Setelah Pak Jalani itu Pak Warek 3 sekarang Pak Saifullah. Setelah itu. Sekalian dengan Anton Widianto. Anton, jadi kemudian ada Fuad. program di Hawaii. Betul. Tapi short course di Hawaii juga tentu menginspirasi. Menginspirasi. Pengalaman sosiokultural akademik Betul. setempat itu kan turut mewarnai. Betul. Tapi saya pikir ini semuanya ada hikmah. Betul. Kalau kita berbasis filosofi kan Iya, begitu betul, kan. betul. Jadi tidak melihat sesuatu itu yang belum standar itu menjadi momok. Betul. Tapi adalah menjadi kerangka berpikir kita sebagai batu loncatan ujian untuk bisa lebih baik. Benar. Nah, itu bagaimana ketika mengikuti program di sana, sehingga tentu kan mengganggu sedikit dalam penyelesaian. Dan akhirnya bagaimana waktu itu? Ya, waktu itu penekanan bahasa memang dimaksimalkan lagi. Yang paling kami berkesan bahwa menemukan atau melihat langsung suasana akademiknya itu luar biasa. Oke. Akhirnya selesai dengan Pak Azumardi waktu itu? Tidak selesai. Karena waktu kembali 2011 itu kami udah harus istilahnya itu menata ulang struktur penulisannya. Kemudian harus ada berapa banyak perubahan. Setelah itu 2012 berjalan waktu yang cukup agak lama sedikit, artinya bimbingannya itu sudah semacam kadaluarsa lah kayak gitu ya. Terjadi sudah nggak upgrade lagi, tidak update balik. Tidak update balik. Akhirnya bagaimana mengambil sikap akademik waktu itu? Akhirnya pamitan, lanjutkan ke Aceh. Beliau sarankan boleh. Jadi Dr. Muhyiddin di UIN Syahida tidak selesai disertasinya. Tapi ilmunya saya pikir sudah banyak sangat nasional dan internasional. Oke. Betul. Ke Aceh masuk di sini tahun berapa? Waktu itu 2011-2013 masuk di sini. Oke.
di sini ada lagi kuliah atau Ada beberapa kuliah yang tidak ada di sana, di sini harus mengikuti mata kuliah yang agak berbeda di sana. di sini mata kuliah apa yang diambil waktu itu? Ini mata kuliah yang berbeda yang di waktu itu ada semacam apa? Studi syariah ya, studi syariah Islam. Studi syariah Islam. Oke. Agak konteks. Memang itu kekhususan di Aceh. Aceh. Oke. Itu 2013 ya. Menulis disertasi di sini, apakah melanjutkan disertasi di sana atau ada? Melanjutkan di sana. Disertasi yang diajukan di Jakarta. Apa kemarin topiknya? Internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam. Oke. Internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam. Ya. Dalam apa? Konteks keacehan. Keacehan. Oke. Jadi bagaimana melihat subsistem konstruksi value daripada pendidikan Islam itu dibumikan di dalam konteks keacehan. Betul. Nah itu dibahas kembali di sini. Dibahas kembali di sini. Oh, dilanjutkan. Iya. Di bawah bimbingan promotor. Warul waktu itu. Warul Walidin dan apa namanya? Almarhum Pak Nasir Budiman. Oh, masih almarhum Nasir Budiman ya. Betul. Nah, selesainya di sini tahun berapa waktu itu di 13 sampai 2019 itu mandek lagi kan lah. Mandek lagi. Oke. Nggak, penyelesaian disertasinya kapan itu? Yang terakhir kemarin 2023. 23. Artinya ada ganti promotor lagi ganti ya? promotor lagi. Karena setahu saya Profesor Nasir Budiman almarhum tahun berapa ya? 2017 ya? 2017. Ya, oke. Ganti promotor disertasi yang sama oleh diganti siapa gantinya? dengan Pak almarhum Pak Kismullah. Kismullah. Nah, waktu penyelesaian Pak Kismullah masih ada? Masih ada. Masih. Artinya promosi terbuka disertasi itu di bawah bimbingan promotor Profesor Warul Walidin AKMA dengan Dr. Kismullah. Iya, Kismullah Yusuf. Kismullah Yusuf. Artinya Dr. Muhyiddin menyelesaikan disertasi internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam konteks pendidikan keacehan itu di bawah bimbingan berapa itu? 5 orang. 5 orang akademisi. Betul. Ini saya pikir sesuatu itu. Betul. Di sana ada Profesor Azumardi Azra, di sana ada Profesor Kamarudin Hidayat tadi. Kemudian di sana ada Profesor Warul Walidin, di sana ada Profesor Nasir Budiman, dan terakhir Dr. Kismullah. Benar. Wah, ini sangat luar biasa. Benar. Internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam. Apa sudah diterbitkan itu buku, itu disertasi? Belum. Wah, saya pikir ini perlu. Boleh. Perlu di-update karena tentu ada novelty yang perlu dibijaki oleh pemerintah. Betul. Atau dibijaki oleh para akademisi tentunya. Benar. Ini mungkin sangat luar biasa, ini senang. Tapi itulah kira-kira apa sebagai closing diskusi kita. Apa pengalaman akademik yang sangat krusial sejak awal kita ceritakan sampai seperti ini sehingga ini menjadi qudwah bagi calon-calon akademisi yang lain. Silakan. Saya pikir konsistensi dan semangat tanpa menyerah kan ya, bahwa perjalanan kita memang banyak liku-likunya dan mungkin tidak semua orang mengalami dan barangkali sebagian mengalaminya, bahwa niat untuk terus berjuang tanpa melihat keterbatasan dan kekurangan barangkali bisa dijadikan sebagai spirit untuk menjawab harapan orang tua bahwa pendidikan itu harus tuntas. Nah, jadi barangkali itu amanah yang sempat disampaikan. Kemudian walaupun mengutip kata-kata Prof. Eka, tidak selesai pada waktu yang tepat, tapi selesai di waktu yang tepat. Oke, sangat luar biasa. Apa harapan Dr. Muhyiddin terhadap generasi humanis hari ini di dalam dunia akademik? Kita harapkan generasi humanis hari ini paling tidak punya cita-cita besar untuk mengubah dirinya dan lingkungannya serta masyarakat, sehingga mereka tidak terjebak dalam kehidupan yang tidak terarah gitu. Kan sekarang ini tantangan cukup berat lah bagi mereka yang masih muda-muda ini. Banyak godaan yang kiri kanan itu kalau mereka tidak konsisten dan tidak fokus pada tujuan yang telah digariskan atau dicita-citakan, itu akan bisa buyar kan, bisa buyar. Baik, ini sangat luar biasa. Generasi humanis dimanapun berada, ada beberapa entry point yang penting kita simak dari pengalaman akademik Dr. Muhyiddin Hanafiah, bahwa sejak di lingkungan keluarga beliau itu sudah digembleng untuk disiplin,
Dan bahkan ayahanda juga menginginkan putranya bisa melampaui target akademiknya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita berhadapan dengan promotor atau pembimbing yang berbeda haluan metodologi. Kita harus bisa mampu menempatkan pada rel, sehingga pemikiran-pemikiran seperti yang dialami dari Profesor Ibrahim Husin bisa ditempatkan pada titik kulminasi akademiknya. Demikian juga pemikiran-pemikiran dari Yusni Sabi, yang mereka ini satu dari barat, satu dari timur. Jadi ini sangat sesuatu sebenarnya. Demikian juga bagaimana Malang melintang di Jakarta dengan hiruk pikuknya kota metropolitan, tapi bisa menimbulmu dengan pakar-pakar di sana. Dan ini adalah pelajar yang baik dan berharga bagi kita. Dr. Muhyiddin punya pengalaman berhadapan dengan 5 orang akademisi. Yang pakar di bidangnya di sana ada Profesor Azumadi Azra, ada Profesor Kamarudin Hidayat. Ini tidak diragukan lagi tentang Islamic Studies-nya. Dan ada Profesor Waruluddin dan Profesor M. Nasir Budiman. Dan sebenarnya next time kita kaji aja para profesor ini. Bagaimana kiprah mereka dalam dunia pendidikan misalnya. Kemudian ada Dr. Kismullah yang baru juga berpulang ke Rahmatullah. Mudah-mudahan para guru besar kita mendapatkan keampunan dari Allah dan ditempatkan pada surganya. Ya itu, ternyata pada sosok personalitas Dr. Muhyiddin Hanafiah, Magister Agama, banyak spirit-spirit akademik, contoh-contoh keteladanan dalam proses akademiknya yang bisa kita petik hikmahnya dan kita jadikan contoh bagaimana kita menggapai dunia pendidikan, khususnya bagi generasi humanis. Salam kompak dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.